Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembahasan soal KSNK bidang studi ekonomi tahun 2022. Nah, di tahun 2022 soal KSNK berjumlah sebanyak 50 soal. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas satu persatu dari masing-masing soal tersebut. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perusahaan dagang Amira berhasil menjual satu unit barang dagang dengan harga 20 juta. Setelah transaksi tersebut, perusahaan dagang Amira memiliki dua unit barang serupa dengan harga perolehan 10 juta per unit. Dari informasi tersebut, maka perusahaan dagang Amira memiliki. Ada informasi yang dapat kita peroleh bahwasannya perusahaan dagang Amira itu melakukan dua transaksi. Yang pertama itu melakukan transaksi penjualan. Nah, yang kedua melakukan transaksi pembelian dua unit barang. Nah, dari transaksi dua tadi, maka tiga akun yang akan terpengaruh dari transaksi tersebut. Yang pertama itu ada akun penjualan, yang kedua ada akun persediaan awal, dan yang ketiga ada akun beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan yang disingkat dengan HPP. Jadi HPP itu sama dengan beban pokok penjualan. Nah, yang menjadi pertanyaan, nilainya itu berapa? Dari transaksi pertama, perusahaan dagang Amira melakukan penjualan 20 juta, maka nilai penjualan perusahaan dagang Amira itu sebesar 20 juta rupiah. Maka untuk jawaban yang A sampai E, nilai penjualannya itu benar, sebesar 20 juta. Sekarang kita lihat transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, ini perusahaan dagang Amira memiliki dua unit barang. Artinya dia melakukan pembelian dua unit barang dengan harga satu barang itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, transaksi pembelian akan mempengaruhi beban pokok penjualan atau HPP-nya, harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan atau HPP, beban pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit barang. Nah, karena dia membelinya dua, maka harga perolehannya menjadi 20 juta. Maka beban pokok penjualan bernilai 20 juta. Sekarang kita sudah bisa memilih. Pilihan jawaban yang dianggap tepat itu adalah jawaban yang A sama jawaban yang B. Karena yang C, yang D, yang E itu nilai beban pokok penjualannya itu 10 juta rupiah. Maka sudah pasti salah yang C, D, dan E. Sekarang kita fokus ke yang A sama B. Nah, yang menjadi penentu itu adalah nilai persediaan awal. Nah, apa itu persediaan awal? Persediaan awal itu adalah nilai barang yang tersedia pada awal periode atau nilai barang yang tersedia untuk dijual. Nah, untuk perusahaan retail seperti perusahaan dagang, nilai persediaan awalnya itu adalah nilai barang yang benar-benar ada atau nilai barang yang belum terjual. Karena dia di sini memiliki dua barang yang belum terjual, maka persediaan awalnya itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, sekarang kita sudah bisa jawab. Nah, yang tepat itu adalah jawaban yang A, karena yang di B itu nilai persediaan awalnya 30 juta. Nah, untuk selanjutnya itu dapat dibaca pembahasannya yang sudah saya bikinkan di bagian bawah ini. Atau melakukan perhitungan menggunakan rumus juga boleh, sudah saya sediakan pada bagian pembahasan. Dua, soal nomor 2 itu bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan, permintaan terhadap suatu produk tertentu ditunjukkan oleh persamaan key, di mana key sama dengan 300 min 2P plus 4Y, di mana Y adalah pendapatan rata-rata yang diukur dalam jutaan rupiah. Sedangkan persamaan penawaran adalah Q sama dengan 3P min 50. Jika Y berubah dari 6 menjadi 7, nilai transaksi di pasar akan berubah sebanyak. Nah, di soal nomor 2, kita disuruh menghitung perubahan nilai transaksi di pasar. Nah, untuk menghitung nilai perubahan transaksi di pasar, kita dapat menggunakan persamaan keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS, atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Dari soal diketahui nilai QD, Q sama dengan 300 min 2P plus 4Y. Sedangkan fungsi penawaran QS-nya Q sama dengan 3P min 50. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari atau menghitung harga keseimbangan saat pendapatan sama dengan 6. Nah, untuk menghitung pendapatan pada saat 6, QD sama dengan QS,
KID-nya 300 min 2P tambah 4Y, QS 3P min 50. Nah, karena Y-nya di sini 6, maka 300 min 2P tambah plus 4 kali 6 sama dengan 3P min 50. Nah, 300, 4 kali 6, 24. Min 50 pindah ke kanan jadi positif, maka dia 374. Nah, min 2P pindah ke sebelah kanan menjadi positif, maka menjadi 5P. Nah, P harga sama dengan 374 dibagi 5 sama dengan 74,8. Jadi harga pada saat permintaan 6 itu 74,8. Selanjutnya kita substitusikan nilai P atau nilai harga ke salah satu persamaan, boleh ke persamaan KID atau ke persamaan QS. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan KID, 300 min 2P tambah 4Y. Karena P-nya tadi sudah diketahui 74,8, maka 2 min 2 kali 74,8 tambah 24 sama dengan 324 kurang 149,6 sama dengan 174,4. Maka Q-nya sama dengan 174,4. Nah, karena kita disuruh menghitung perubahan nilai transaksi, selanjutnya kita kalikan harga atau nilai P dengan output barang. Nah, P-nya tadi 74,8 dikali nilai output, nilai Q 174,4 sama dengan 13.045,12. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita mencari keseimbangan pasar saat pendapatan 7. Caranya pun sama pada saat pendapatan 6. Nah, di sini karena pendapatannya 7, maka 4 kali 7, 28. Min 50 pindah ke kiri menjadi positif, maka 300 tambah 28 tambah 50, 378. Min 2P pindah ke sebelah kanan jadi positif, maka menjadi 5P. Nilai P sama dengan 75,6. 378 bagi 5, 75,6. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai P ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan KID atau ke persamaan QS. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan KID, maka nilainya 176,8. Nah, jadi Q-nya 176,8, P-nya 75,6. Sama karena kita menghitung perubahan nilai transaksi, selanjutnya kalikan nilai harga P dengan output. P-nya 75,6 dikali Q 176,8, hasilnya 13.366,08. Maka perubahan harga saat Y6 menjadi Y7 saat pendapatan 6 berubah menjadi pendapatan 7, tinggal kita kurangkan saja selisihnya. Nah, 13.366,8 dikurang 13.045,12, hasilnya 320,96. Maka jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 masih berbahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan, unsur-unsur manajemen dikenal dengan 6S. Berikut beberapa unsur tersebut kecuali. Nah, manajemen itu identik dengan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, unsur-unsur manajemen itu sangat penting untuk mencapai rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lain itu saling mempengaruhi karena dia saling terkait satu sama lain. Nah, unsur-unsur manajemen, keenam unsur manajemen tersebut adalah pertama itu manusia, yang kedua material itu bahan baku, yang ketiga itu money uang, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang keenam itu market. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 3 kecualinya adalah monetary, karena monetary itu bermakna keuangan, sedangkan unsur manajemen itu adalah uang. Walaupun keuangan dengan uang memiliki makna yang sama, jadi kita pilih yang monetary. 4. Di soal yang nomor 4 itu masih berbahasa Inggris. Brani Corporation adalah perusahaan kompetitif yang memiliki biaya marginal untuk memproduksi output yang ditunjukkan oleh persamaan marginal cost Q sama dengan 3 plus 2 Q. Asumsikan bahwa harga pasar produk perusahaan adalah 9 dalam ribuan. Misalkan biaya tetap perusahaan diketahui sebesar 3 dalam ribuan. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, perusahaan akan memproduksi jumlah output berapa dan akan memperoleh keuntungan berapa. Nah, jadi di soal nomor 4, kita disuruh menghitung berapa jumlah barang yang harus diproduksi perusahaan dan berapa keuntungannya. Nah, seperti kita ketahui, laba maksimum atau keuntungan maksimum itu keuntungan maksimum akan tercapai pada saat nilai marginal revenue sama dengan marginal cost-nya.
tambahan penerimaan sama dengan tambahan biaya, atau total revenue, total penerimaan sama dengan total biaya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal yang nomor 4, tentukan nilai MR, marginal revenue, melalui nilai TR, total revenue. Karena MR sama dengan TR. Maka karena nilai MC-nya, marginal cost-nya sudah diketahui sebesar 3 plus 2Q, maka kita tinggal mencari nilai MR-nya saja melalui nilai TR. Nah, TR itu diperoleh melalui P dikali Q, harga dikali quantity. Nah, pada soal tadi diketahui harga itu 9, maka 9 dikali Q sama dengan 9Q. Nah, turunan pertama dari fungsi TR, kalau kita turunkan nilai TR menjadi turunan pertama, maka dia menjadi 9. Langkah kedua, kita masukkan ke persamaan laba maksimum. Karena nilai TR-nya sudah diketahui 9, atau nilai MR-nya 9. Nah, ini dapat kita selesaikan. Positif 3 pindah ke kiri, dia menjadi negatif, maka 9 min 3. Sama dengan 2Q, 9 kurang 3 sama dengan 6. Maka Q sama dengan 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka sudah diperoleh bahwa jumlah barang yang harus diproduksi itu sebanyak 3 unit barang. Nah, kalau dia produksi sebanyak 3 unit barang, berapa keuntungan yang akan diperoleh? Nah, keuntungan atau profit tinggal kita kurangkan nilai MR dengan nilai MC, atau nilai TR kurang dengan nilai TC. Nah, nilai MR atau nilai TR-nya tadi P dikali Q, P-nya itu 9, Q-nya sudah dapat 3, maka 9 kali 3 sama dengan 27. Nilai MC menilai marginal cost atau nilai TC-nya 3 plus 2Q. Karena Q-nya sudah dapat 3, tinggal kita substitusikan saja. 3 tambah 2 dikali 3 menjadi 3 tambah 2 kali 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya tinggal kita berpedoman kepada keuntungan. Keuntungan atau profit TR kurang TC atau MR kurang MC. Nah, nilai TR tadi 27, nilai TC-nya atau MC-nya itu 9. 27 kurang 9 sama dengan 18. Maka jumlah barang yang harus diproduksi itu sebanyak 3 unit barang, maka akan memperoleh keuntungan sebesar 18. Maka untuk soal nomor 4, itu jawabannya adalah yang oke, yang A. Nomor 5, laju atau tingkat inflasi dihitung berdasarkan data indeks harga konsumen. Sebagai alternatif, laju inflasi dapat ditaksir berdasarkan angka atau data. Nah, jadi nomor 5 ini maksudnya sekiranya indeks harga konsumen itu tidak ada, maka indikator apa yang digunakan yang untuk menghitung laju inflasi. Nah, untuk menghitung laju inflasi ada beberapa indikator yang digunakan sebagai alat ukur. Yang pertama itu indeks harga konsumen, yaitu dengan cara menghitung rata-rata total harga penjualan barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, yang kedua itu ada indeks harga produsen, yaitu dengan mengukur harga barang yang dibutuhkan oleh produsen pada barang baku. Yang ketiga itu ada indeks harga komoditas pada barang tertentu. Terus ada indeks biaya hidup atau cost living index, yaitu mengukur biaya hidup masyarakat. Terus bisa menggunakan PDB deflator, jenis barang, baik barang itu belum jadi, barang setengah jadi, barang baru maupun barang lama itu terhitung dalam PDB deflator. Nah, jadi alternatif kalau tidak ada indeks harga konsumen, maka indikator yang digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah deflator PDB. Oke, sampai di sini dulu kita pembahasannya untuk hari ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan mengerti. Kalau ada yang kurang paham atau penjelasannya yang salah, silahkan dikomentari pada kolom deskripsi. Saya sangat terbuka untuk selalu mengadakan komunikasi untuk mendapatkan hasil jawaban terbaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.